Perlu kita jelaskan ada untuk tentunya yang muda-muda ya, kejarlah cita-cita setinggi mungkin ya. Tapi dengan catatan ya, agar senantiasa semua staf-staf YouTube untuk kedepannya. Di podcastnya Senior Biotrops Biosing. Nah, dalam hari ini, kesempatan hari ini, aku tuh sengaja ngundang narasumber kita yang aku bilang sih masih muda ya. Kita nggak tahu, ntar cerita aja. Beliau tuh udah ngalamin suka dukanya selama di Biotrop. Nah, hari ini aku sengaja ngundang supaya beliau ini bisa berbagi pengalaman, cerita tentang Biotrop itu seperti apa, terus Bapak kerjanya awal karirnya menjadi dari apa di Biotrop. Nah, penasaran kan? Kita panggil ada Pak Aci. Yeay, praksa. Ini luar biasa sekali loh, kalau podcast ini ada 1.000 penonton. Bahkan sampai 2.000 kayaknya nggak terlihat. Oke, Pak Aci, apa kabar Pak? Baik. Senang banget ya Pak. Sebelumnya selamat kasih banget Bapak bisa meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang hangat di podcastnya Biotrop. Kebetulan kan memang kita podcastnya Biotrop ini belum 2 tahun. Pengen sekali dengar dari Bapak juga masukan-masukan untuk kedepannya. Gitu. Tapi sebelum itu teman-teman nih yang biasanya nangkring untuk nontonin podcast belum tahu siapa sih narasumber kita hari ini yang katanya Mbak Sela itu muda, asik ya. Silakan Pak, coba perkenalkan diri dulu, asal muasal. Barangkali nanti teman-teman pada nyatet tuh ulang tahunnya Bapak. Oke, silakan Pak. Baik Mbak Sela, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya atas nama Pak Asim, unit kerja di FMD. Itu apa Pak? Teman-teman pada nggak tahu. Fasilitas manajemen itu. Tuh dengar. Jadi Pak Aci ini di departemen fasilitas ya? Iya. Oke. Saya tinggal alamat sekarang saya masih di Kota Bogor. Tentunya di alamat saya mungkin sudah tahu Biotrop juga. Mungkin yang belum tahu adalah alamat saya Kampung Carapo RT 03 RW 04. Catat ya teman-teman, ada di deskripsi box untuk alamat lengkapnya. Oke. Terus Pak. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya, untuk semua tentunya yang hadir, yang nonton hari ini. Kita akan memberikan ada beberapa pertanyaan mungkin ya dari tim host. Saya udah pertama udah saya perkenalkan diri saya sendiri. Itu mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, Pak Acin sendiri itu awal karir saya bekerja di tahun berapa? Bekerja di Biotrop kira-kira tahun 1991. 91 Iya, guys, betul. aku itu belum lahir. Pak Aci udah mulai dari sini. Luar biasa kan mudanya ya. Oke, waktu awal karir itu langsung apa Pak? Maksudnya di departemen fasilitas atau berkelana dulu mana gitu? Waktu awal saya masuk sini mungkin gedung ini belum ada ya. Oh belum ada. Belum ada, sama sekali belum ada. Saya tinggal kebetulan di depan Kultu Jaringan waktu itu. Itu kantor yang paling lama. Sehingga administrasi dan keuangan ada di situ. Nah, tahun kemudian yang akan datang ini, sehingga beberapa tahun kemudian kita pindah membuat suatu gedung di belakang. Sini ya. Di sini adanya gedung baru ini sudah lama juga di sini. Nah, saya tinggal di sini baru ngikuti di sini. Jadi awal sekali Biotrop itu yang di gedung belakang ini nggak ada. Jadi cuma ada di depan. Iya, betul. Oke, yang kita kenal tuh kalau misalnya teman-teman pernah ngikutin di Instagram tuh ada kultur jaringan. Iya. Nah, di situ ya Pak ya. Iya, betul. Sebagai apa ya Pak kalau boleh tahu? Saya dulu awal pertama masuk jadi direktur Biotrop. Wow, keren banget dong. Nah, kira-kira mencapai 3 tahun. pada saat itu siapa Pak? Kebetulan ibu angkat saya, Ibu Profesor Siti Sutarmi Citrosumo. Oke. Sebagai direktur Biotrop. Berarti driverin beliau seperti itu 3 tahun. 3 tahun. Oke.
Lalu kemudian ikut jadi teknisi, membantu teknisi. Saya ikut dengan almarhum Bapak Soleh Sutisna waktu itu. Itu saya dididik sama dia, alhamdulillah. Apa yang dia terapkan akan dia jelaskan ke saya tentang medistik dan sebagainya. Alhamdulillah sudah saya ada kemajuan sedikit, saya bisa mengatasi hal-hal yang sifatnya di biotrop itu sangat urgent, baik urgent dan tidak urgent untuk kelancaran biotrop. Contohnya apa Pak? Contohnya apa? Contohnya saya dulu pernah pengalaman, belum sama sekali ada tidak pengalaman, tapi dididik satu Pak Soleh almarhum terkait dengan teknisi, karena beliau sebagai kepala teknisi. Saya mengikuti arahan dia, tolong nanti di kala nggak ada saya, kamu harus bisa. Apa yang kamu tidak bisa, kamu tanya. Sehingga tahun demi tahun saya alhamdulillah sudah bisa. Bahkan diajar yang lain juga bisa. Gitu. Catat ya, jadi jangan malu bertanya ya Pak. Jadi buat nambah skill, nambah pengetahuan juga. Kalau pengalaman saya di sini, Mbak Sheila, maaf ya, sebenarnya tahun yang lalu, yang beberapa tahun kemudian banyak peneliti-peneliti yang senior, yang handal ini. Bahkan kalau untuk sekarang sih bukan kita menjelekin ya. Dulu ada peneliti tikus, hama tikus, tuh apa udang lobster dan sebagainya, banyak peneliti-peneliti dari IPB yang sangat handal. Sehingga biotopnya maju dari awal dasar dari tim peneliti biotop itu, sehingga membuat suatu penelitian yang sukses. Berarti Bapak itu salah satu saksi hidup. Iya betul. Pada saat itu dari biotrop mulai dari Bapak join ya ke biotrop sampai Bapak tuh melihat jaya-jaya di biotrop. Betul. Aku tuh pernah dengar Pak, kalau misalnya biotrop itu tuh dulunya tuh sempat pernah kolaps. Iya betul. Itu tahun berapa sih? Itu kira-kira tahun 89-90. Tuh. Karena waktu itu kita kebetulan ibu angkat saya sebagai biotrop. Kenapa ya? Karena anggaran dari pemerintah itu tidak mencukupi untuk menggaji karyawan yang ada. Oh, pada saat itu karena kasus anggarannya. Iya. Dengan catatan sekian staf yang di biotrop, tapi ternyata tidak tergaji ya. Tapi dengan catatan dikasih surat, dengan catatan surat itu berani dan mau dengan gaji sekian, silakan, kalau tidak mundur secara baik-baik. Oh, oke. Dan Bapak pun salah satunya yang memang komitmen ya. Iya betul. Nggak apa-apa hari gaji sekian. Iya. Yang penting maksudnya masih join sama biotrop. Masih join. Tapi ada yang mungkin orang yang daripada kerjaan susah dengan gaji sangat minim sekali, saya teruskan aja. Karena mungkin mencari pekerjaan susah gitu. Karena nggak apa-apa ya gitu. Daripada nggak kerja gitu ya. Itu Mbak Sheila yang pengalaman, banyak juga pengalaman yang saya. Memang waktu itu bahkan saya sebagai waktu itu memang menjabat membuat kendaraan direktur. Saya sangat khawatir. Kenapa sangat khawatir? Karena banyak karyawan yang di PHK. Gitu. Karena sesuai dengan anggaran. Kalau kita anggaran tidak memadai dengan apa yang kita terima, ya apa boleh buat, kita secara otomatis pengurangan. Ya, jelas. Nah, timbulnya saya, bagaimana ini Bu? Saya sempat curhat ke ibu saya. Jangan-jangan kita di jalan ini kita aman apa enggak ya? Karena kalau kita pikir ke situ, bagaimana nih? Udah takdirnya begini, kita tidak bisa menggaji orang kok gimana? Ya apa kita pas aja ke Allah gitu. Itulah ya Pak, komitmen ya sebenarnya. Nah Pak, kan Bapak kan driver, awal karir kan jadi driver ya. Betul. Nah, pengen dong sedikit bocoran apa sih rasanya jadi drivernya direktur gitu. Kan biasanya kan pasti dibawa kemana. Betul. Apalagi pada saat itu mungkin karena kita negara ASEAN, pasti ya tamu-tamunya juga orang luar negeri dari segala macam ya. Boleh Pak dong cerita. Sedikit saya mungkin waktu itu ya, saya sebagai supir mungkin bisa kemana-mana ke bawah ya. Saya pernah mengalami bawa kendaraan ke Bromo, terus sampai ke Bali. Itu Bapak driver sendiri? Iya, kita berdua sama orang tuanya Pak Junet. Pak namanya Pak Sultan. Bahkan ke Lombok saya sampai. Sehingga ada pertemuan apapun yang sifat kepentingan biotrop, direktur itu, kita tugas hari ini harus ke Bali. Dan kita mengikuti dengan catatan supir dua. Karena kalau supir sendiri itu otomatis lelah sekali. Sehingga kita bergantian. Sampai ke Garut dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi untuk luar negeri mas saya mungkin nggak pernah diajak ya. Itu juga. Atau dicatat ya
Bapak Ibu ya, mungkin bisa dialokasikan gitu. Oke, jadi pengalaman benefitnya ya mungkin alhamdulillahnya Bapak bisa keliling ya Pak. Betul. Ya kan kemanapun Ibu mau, beliau pada saat itu mau pergi gitu kan, pasti Bapak mendampingi gitu. Ya masih bisa diakomodir pakai mobil lah ya. Seperti itu. Oke, nah itu kan tadi kan kita udah mendengar nih awal karir Bapak sama di sini. Berarti udah kurang lebih berapa tuh ya? 30 tahun. Buset, 30 tahun. 30 tahun. Saya selama biotrop 30 tahun dalam keadaan sehat, tidak ada suatu kekurangan apapun. Masih sifatnya saya bersyukur kepada Allah masih panjang umur sampai saat ini 2022. Amin ya Pak ya, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Nah, jadi selama 30 tahun Bapak di Biotrop itu pasti dong Bapak merasakan yang namanya bukan hanya hal-hal yang suka duka. Nah, saya pengen gali-gali nih soal mistis yang ada di Biotrop gitu. Pasti dong, maksudnya saya juga nggak yakin nih kalau misalnya Bapak secara langsung atau nggak langsung merasakan hal-hal mistis yang ada di Biotrop. Nah, kira-kira bisa nggak Bapak ceritain ya beberapa cerita di gedung mana gitu. Baik. Ini suatu pengalaman. Ini seru loh, ini aku sebenarnya merinding sih ya ngomong ini, tapi gimana aku penasaran. Tapi ya kita percaya sama Allah ya, jangan terlalu percaya yang sifatnya mistik atau yang tidak jelas ya. Kita minta kepada Allah dihindarkan dari situ, tapi dengan catatan sesuatu pengalaman saya pernah diadakannya training. Nah training itu tidak ada tempat, hingga kita kena penuh beberapa peserta kita alihkan ke gedung BSP di belakang. Gedung di depan. Tuh, ternyata situ beberapa 2 hari kemudian banyak gangguan-gangguan yang tidak jelas. Betul. Saya bukan gini, memang kenyataan seperti itu. Bahkan tamu sendiri yang cerita, ada apa sih Pak kurang Padahal kalau dilihat dengan mata kepala, dengan mata terang tidak ada sama sekali. Aku takut. aku yang takut, guys. Itu. Oh gitu, jadi kesannya tuh kayak nggak ada orang gitu, tapi emang nggak ada orang, tapi kesannya kayak ramai gitu ya. Betul, iya. Tapi kalau untuk tamu, ini kebanyakan yang kita bukan menakuti tamu yang datang ya. Kalau untuk orang Biotrop asli, dia tidak mengganggu. Hanya memperlihatkan tapi tidak mengganggu. Oke, dia mau memperlihatkan. Sama sih, sebenarnya aku juga ngalamin hal itu, diperlihatkan, tapi memang beliau tidak mengganggu. Kok beliau ya? Tapi sih emang dia nggak ganggu ya, gitu. Tapi kalau tamu itu kebanyakan itu iseng ya Pak, iseng sebenarnya mungkin kesannya kayak mau kenalan aja. Betul. Itu ada juga karyawan Rumbo yang di Pak Kodir ya, sekarang lagi sakit ya. Ada 2 orang cewek ya masuk ke toilet. Yang dia satu baju putih, satu baju merah. Mungkin perkiraan Pak Kodir itu tamu. Ternyata mungkin dia iseng juga ya, cantik juga nih ya. Ternyata begitu dilihat tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi. Tapi pas waktu ngeliat itu ada 2 orang masuk. Maksudnya lihat bahasa Arab. Bro, timunya kenapa? Saya jelas kok, saya lihat sendiri kok katanya. Dengan mata saya kemarin sendiri. Loh, ternyata saya nggak ada sama sekali. Apakah mungkin Pak Kodir halusinasi? Tidak Pak, saya jelas sendiri kok. Ya itu pengalaman ya Pak Kodir ya. Bahkan ada saksi-saksi juga tahu. Betul, saya juga lihat kayak gitu. Diperlihatkan tapi sebenarnya emang dia nggak ganggu. Tapi kalau untuk kita sih mungkin udah kena ya, udah mungkin dalam baunya juga udah, wah ini orang Biotrop mungkin ya. Wah ini orang Biotrop ini orang 30 tahun nih. Gue kayaknya lebih takut daripada dia. Oke. Nah kan jadi dan selama 30 tahun terus status kepegawaian juga dulunya mungkin banyak yang honor ya Pak, atau gimana? Banyak honor. Outsource ya? Outsourcing. Outsource ya. Dulu Biotrop sebenarnya bukan di sini ya. Dulu adanya awal pertama di Keburaya. Kantor Biotrop Keburaya. Oh iya. Dan kemudian pindahlah ke bikin suatu gedung di sini. Dulu kita kantor Keburaya. Iya. Kalau diceritakan waktu itu Taman Anggrek ada di dalam. Di dalam kebun rayanya? Awal dulu. Oh. Itu waktu itu gajinya $. Wow, pengen dong. Saya juga dari sekarang tapi ya. Itu jadi saya tidak mengalami.
cerita yang sudah lama di sana. Saya dulu download loh Pak. Oh bagus dong kalau itu. Nah untuk bagus kalau misalnya kalau ada krisis. Bagus. Peringatan kemudian, ya final adik ke sini. Oke. Ini cerita ceritanya ya. Jadi kan pegawaian dulunya offshore sama PNS kali ya. Betul. Pak kalau boleh tahu statusnya apa sih, Bapak? Di PNS apa di mana? Iya. Bapak PNS. PNS. Nah, bagaimana? Aku pengen dengar nih Pak, kan sekarang kan kita tuh sedang apa ya? Maksudnya peralihan ya ceritanya dengan regulasi, yang kebijakan dan dengan pimpinan yang baru, bukan pimpinan di bawah, tapi jatuhnya kita lebih ke pusat ya, seperti itu. Nah, menanggapi isu-isu terkait tentang peralihan dari staf PNTN ke mau yang katanya di outsource atau segala macam. Menurut Bapak gitu. Dari kacamata saya, tujuan pemerintah mengadakan P3 dari KPPN ini dia untuk merekrut atau menata kembali ya, mencari yang orang yang benar sesuai dengan pendidikan yang keahliannya berkualitas yang terbaik. Tujuan pemerintah itu menata ya, menata supaya dari P3 KPPN itu agar senantiasa minimum pendidikan SMA gitu. Karena tujuan pemerintah seperti itu. Hingga tidak di kantor instansi sini saja, mungkin instansi juga lain seperti begitu. Bahkan kita untuk tidak sedikit macam ya di semua di pemerintahan desa juga seperti itu. Jadi sebenarnya regulasi yang ada itu tidak hanya berdampak kepada Biotrop. Betul. Ya, semua kan Indonesia juga merasakan hal yang gonjang-ganjing ini seperti itu. Iya. Dan mungkin apa namanya istilahnya terkesan agak jahat atau misalnya tidak bisa diterima oleh pihak-pihak salah satu pihak atau beberapa pihak gitu. Nah, padahal tujuannya sih sebenarnya baik ya Pak. Betul. Yang tadi yang Bapak bilang untuk menata dan istilahnya meng-create pendidikan dan keahliannya yang benar berkualitas, berkompetensi lah ya. Betul. Oke. Pak, apalagi ya? Aku pengen sebenarnya banyak ya Pak yang pengen aku tanyain gitu. Cuman pengen tahu aja nih kan Bapak berarti at least kan umur juga udah sekian gitu kan, otomatis juga mau pensiun. Aku pengen dengar sendiri Bapak motivasi lah untuk kami yang masih muda ini gitu kan ya harus melanjutkan karir ke depan seperti itu, dan mungkin teman-teman yang masih terus berjuang di Biotrop yang bahkan keluar dari Biotrop atau apapun itu gitu. Aku pengen dengar motivasinya Bapak, pesan-pesan untuk kami inilah seperti itu. Ya perlu kita menjelaskan ada untuk tentunya yang muda-muda ya, kejar cita-cita setinggi mungkin ya. Tapi dengan catatan ya agar senantiasa semua staf-staf Biotrop untuk kedepannya saya berpesan juga diusahain untuk kalaupun memang tidak punya ijazah hanya instruksi dari pemerintah, kejarlah paket dulu agar senantiasa semua bisa disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diminta pemerintah. Satu berjuang ya. Berjuang. Sisi lain juga saya juga ingin berpesan kepada semua staf, belajarlah dengan bertanggung jawablah suatu pekerjaan. Bertanggung jawab. Jangan kita jangan amanah itu namanya untuk memajukan instansi manapun Biotrop apa sekaligus dengan Biotrop kita perjuangkan dengan baik apa yang instruksi dari arahan dari pimpinan, dia pegang teguh kejujuran yang paling utama kita utama. Kejujuran, patuh dan disiplin. Itu yang modal kita untuk semua dimanapun. Semuanya ya Pak, yang modal dasar manusia kayak gitu. Karena satu instansi, kalau semua instansi dimanapun kan semua staf tentunya berkaitan dengan pimpinan ya. Kenapa bisa berkaitan? Karena pimpinan membutuhkan seorang bawahan pimpinan. Kita saling kolaborasi ya. Nah disitulah kita berkaitan bagaimana untuk memajukan Biotrop ke depannya dan bagaimana untuk kemajuan Biotrop yang selama ini mungkin boleh dikatakan ya bagus juga. Tapi kalau lebih giatnya kita, mari kita sama-sama. Apapun jalannya, solusinya apa?
Semua sesulit apapun tentu ada solusinya untuk kemajuan biotrop. Saya berpesan juga buat staf-staf atau pimpinan pun yang ini yang sedang menjabat, yang akan menjabat. Silakan aja berkolaborasi ya supaya senantiasa untuk kemajuan biotrop sendiri ini. Kenapa? Karena biotrop ini di mata masyarakat, di mata ASEAN, bahkan center-center itu bagus. Jadi banyak peneliti yang sifatnya membutuhkan ilmu yang dari semua tentunya ilmu yang penelitian dari orang-orang biotrop seperti itu. Bahkan gue juga kerjasama dengan kita sangat membutuhkan ilmu yang diterapkan sampai ada peningkatan gelar dokter lah. Iya, aku pun berpikiran sama ya Pak. Maksudnya banyak sekali orang-orang hebat yang gelar doktornya apa segala macamnya itu memang ya dari hasil penelitian ya, memang mereka terlibat langsung di biotrop sendiri gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang, bukan beberapa lagi, banyak kan orang yang di luar sana dari biotrop ini terbentuk tuh banyak jasanya kali ya. Jasanya biotrop itu sangat berjasa sekali, banyak yang mencapai gelar. Itu hasil penelitiannya yang berhasil, yang sangat diharapkan sama dia, sehingga banyak yang calon-calon juga dokter hingga menimba ilmu biotrop untuk suatu gelar dia sendiri. Alhamdulillah sih mungkin udah banyak yang menjadi pejabat-pejabat tinggi di instansi lain gitu. Itulah biotrop yang sangat kuat sekali dengan tim-timnya juga ada kerjasama yang baik gitu ya.